Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Pembahasan kita kali ini tentang yuk kita belajar setir mobil. Jadi di sini saya akan membagikan video nggak cuma di motor aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang senang di motor, nggak ada salahnya juga kita belajar di mobil. Jadi di sini saya akan bagikan sedikit video tutorial bagaimana sih cara belajar nyetir mobil di tahap pertama atau masih pemula atau masih yang mau belajar pengen setir mobil. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama yang harus kita pelajari adalah mobil tersebut, yaitu mobilnya matic atau manual. Nah, kebetulan yang kita akan bahas kali ini yaitu mobil manual ya teman-teman, yang handlenya seperti motor biasa dan pakai kopling. Nah, di sini teman-teman yang harus teman-teman pelajari pertama adalah cara perpindahan gigi dulu. Jadi di saat kita mengendarai mobil, kebanyakan itu salah memasukkan persneleng atau giginya, karena persneleng mobil posisinya di tangan dan terkadang bingung, dan apalagi kalau sudah kita trial atau uji jalan grogi. Oke teman-teman ya, di sini ini namanya handle. Ini handle ya teman-teman, ini handle. Nah, handle ini ada satu masuk gigi 1, masuk gigi 2, masuk gigi 3, masuk gigi 4, masuk gigi 5, dan R ini mundur. Nah, pertama-tama teman-teman yang harus teman-teman pelajari adalah perpindahan gigi. Perpindahan gigi itu kita biasakan untuk menekan posisi handle mepet ke kiri. Jadi biasakan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan posisinya bisa digoyang kanan kiri, itu berarti posisinya netral atau pre. Nah, untuk memasukkan gigi 1 itu biasakan tekan ke kiri. Nah, tekan ke kiri lalu majukan ke depan. Nah, ini posisi masuk gigi 1 ya. Sudah 1, tetap kita tekan ke kiri, kita masukkan ke gigi kedua. Nah, jadi posisinya seperti itu. Jadi tetap ditekan ke kiri. Oke, kita sudah belajar di gigi 2 ya. Gigi 2. Nah, gigi 2 biasanya untuk pemula sih maksimal gigi 3 dulu, karena untuk kecepatan juga kan masih belum bisa menyeimbangkan kecepatan karena masih belajar ya. Masuk gigi 2, kita ajukan gigi 3 set. Jadi gigi 3 ini kita agak tarik ke tengah sedikit lalu kita masukkan. Nah, jadi kalau misalkan gigi ini mentok ke sini, ini maju ke 1, terus kalau kita tekan ke kanan, ini mentok gigi masuk ke 5. Jadi kita harus bisa mengira-ngira gigi ini masuk ke 3, yaitu habis dari 2 kita tarik ke tengah, tekan ke tengah. Nah, kita agak serongkan ke kanan sedikit lalu maju. Ini masuk gigi 3 ya, masuk gigi 3. Jadi seperti itu. Nah, terkadang salahnya di sini. Jadi terkadang gigi 3 ini salah masuk ke 5 karena dia tarik ke kanan lalu dimasukkan, biasanya salah ke 5. Terus gigi 2 ini biasanya gigi 2 karena tidak kita tekan ke kiri,
itu kesalahan masuk ke gigi 4 ya. Jadi gigi 4 masuk, jadi bukan gigi 2, jadi mobilnya mati. Nah, oke, gigi 3 masuk, kita tarik saja lurus ke belakang. Nah, ini masuk gigi keempat ya teman-teman ya, masuk keempat, sudah masuk keempat, kita oper lagi masuk ke gigi kelima. Nah, gigi 5 ini posisinya harus ditekan ke kanan, jadi supayanya bisa mentok, bisa mendapatkan gigi 5. Nah, kita masukkan ke gigi 5 seperti ini. Nah, ini masuk gigi 5. Untuk kita mundurnya, nah untuk mundur bagi yang pemula itu sama seperti halnya memasukkan gigi 1. Jadi kita harus tekan posisi dari netral ya, posisi netral kita harus tekankan handle ini ke kanan. Jadi tekan ke kanan mentok, baru kita tarik ke belakang. Nah, ini gigi mundur. Nah, gigi mundur ya, gigi mundurnya di posisi R. Jadi untuk teman-teman sendiri, untuk pelajaran menyetir, yaitu mengenal handle gigi itu seperti ini kurang lebihnya. Nah, jadi untuk mempelajari handle mobil supaya teman-teman nggak bingung waktu pas berjalan, posisinya seperti itu. Jadi biasakanlah kita menekan ke kiri, ke kanan, nah untuk mendapatkan posisi netral. Jadi seumpama kita starter mobil, jadi giginya nggak masuk, mobilnya nggak jalan sendiri, seperti itu. Jadi ini wajib dibiasakan. Jadi wajib posisi kita masuk mobil, duduk dan mau menjalankan mobil, kita harus biasakan untuk memeriksa handle ini. Jadi ke kanan atau ke kiri, untuk mengetahui netral atau tidaknya, seperti itu. Oke, untuk mempelajari handle mobil kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk teman-teman paham ya untuk mengenai handle mobilnya. Mengenai handle mobil wajib kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita menjalankan mobil tersebut. Oke, untuk teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang handle mobil ya. Handle mobil sebelum kita uji jalan, coba jalan, teman-teman wajib mengetahui dulu posisi handle-nya dulu ya, untuk paham dulu terhadap handle mobil atau gigi mobil. Nah, selanjutnya biasanya para pemula atau teman-teman yang baru belajar pertama kali mengendarai mobil, yang wajib kita ketahui juga itu adalah rem tangan. Nah, inilah namanya rem tangan. Jadi fungsinya rem tangan ini, dikala mobil berhenti, itu wajib namanya ditarik rem tangan. Nah, rem tangan ini fungsinya supaya mobil tidak maju mundur atau maju ke depan. Jadi supaya tidak bergerak mobil itu saat parkir. Nah, kebanyakan pemula tidak mengetahui hal itu karena posisi grogi atau dan sebagainya. Jadi posisi handle rem tangan ini, kalau mobil ini posisinya di tangan, ada juga yang rem tangannya ini posisinya di sini. Ada juga mobil yang menaruh rem tangan di sini ya. Jadi untuk mobil ini, khususnya mobil mobil kecil seperti ini, handle rem tangannya ada di sini. Jadi cara menggunakan rem tangan yaitu di sini ada tombol. Nah, tombol ini fungsinya untuk ditekan.
Nah, jadi posisi misalkan ini sudah ditarik ya. Jadi teman-teman cara menggunakannya yaitu agak ditarik ke atas sedikit lalu ditekan. Nah, ditekan seperti ini. Ini posisi rem tangannya netral, jadi tidak berfungsi. Jadi teman-teman wajib juga mengetahuinya. Jadi untuk melepas rem tangan seperti itu. Nah, untuk menggunakan rem tangannya kembali yaitu ditarik saja ke atas, jadi nggak perlu ditekan ininya ya. Ininya tidak, tombolnya ininya tidak perlu ditekan, jadi tarik saja ke atas, langsung tarik. Lihat saya ya. Oke, nah seperti itu. Jadi ini sudah secara otomatis rodanya terkunci oleh rem tangan. Nah, teman-teman paham ya. Jadi untuk melepas rem tangan di sini ada tombol. Semuanya itu ada tombol kecuali yang rem tangan ada di sini. Kalau rem tangan ada yang di sini, ini cara menguncinya yaitu hanya dengan ditarik seret. Lalu untuk melepasnya agak ditarik sedikit juga, terus diputar ke kanan. Jadi lalu dilepas, itu netral. Kalau mobil ini ditarik ke atas sedikit, ditarik sedikit ya menggunakan tenaga, lalu ditekan. Nah, di situ bunyi klik. Nah, lalu dilepas. Nah, itu secara otomatis dia sudah netral. Oke, untuk teman-teman paham untuk rem tangan ya. Ini wajib digunakan karena kebanyakan ada beberapa lupa menggunakan rem tangan, lalu dia turun dari mobil, lalu dia pergi. Lalu mobil tersebut berjalan sendiri, mundur atau maju, jadi gelundung utawa mundur, yang dimana kemungkinan nggak tahu itu nomor mobil temennya juga yang parkir, atau nomor tiang, atau nomor sesuatu yang jelas, bahkan ada yang sampai kecemplung got gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi untuk fungsi rem tangan teman-teman paham ya. Oke, untuk rem tangannya seperti ini menggunakannya. Oke, selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Kita akan menyalakan mesin. Nah, untuk pemula atau yang baru belajar atau yang baru mau belajar dan yang ingin bisa mengendarai mobil, langkah pertama sudah kita pelajari, yaitu tentang handle, kedua tentang rem tangan. Nah, ketiga kita akan coba uji jalan. Uji jalan ini, jadi teman-teman pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah satu, kita pasti masuk ke ruang kemudi atau ruang setir mobil ya. Nah, waktu teman-teman masuk ke ruang kemudi mobil, di situ ada kursi. Nah, kursi tersebut teman-teman harus atur senyaman mungkin dengan posisi teman-teman. Kalau teman-teman kurus, gemuk, nah di sini ada setelan untuk kursinya ya teman-teman. Jadi setelan kursi ini bisa dimaju mundurkan sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Kita cari posisi nyaman. Contoh seperti ini. Cara mengaturnya adalah ditarik seperti ini ya teman-teman. Ditarik ke atas. Nah, dimajukan. Nah, ini sudah maju. Dia otomatis sudah mengunci. Tinggal diatur sesuai dengan bodi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gemuk bisa dimundurkan, kalau teman-teman kurus atau pendek bisa dimajukan, mencari posisi nyaman untuk posisi memegang setirnya sendiri. Oke, untuk pelajaran tersebut teman-teman paham ya. Jadi kita harus atur dulu posisi kursi kemudinya. Jadi setelah teman-teman lakukan itu, mari kita coba untuk starter mobilnya. Jadi untuk starter mobilnya sendiri, teman-teman posisi neken kontak ini jadi nggak usah terlalu lama.
Jadi nanti disesuaikan aja ya. Jadi jangan cer gitu. Jadi kalau misalkan posisinya nekannya terlalu lama nanti mobilnya rusak. Nanti dinamo startnya rusak ya. Jadi ditekan saja maktul gitu, dia langsung bunyi nyala jeleng gitu kalau mobilnya normal ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita nyalakan untuk mesin. Oh iya, saya lupa. Di sini ada tombol-tombol tentang sennya ya teman-teman ya. Ini tombol sen. Jadi posisinya di bawah setir. Posisinya di bawah setir. Nah, ini tombol sennya. Jadi kalau ke bawah itu sen kanan, kalau ke atas itu sen kiri. Jadi kalau misalkan kita sudah jalan dan mau belok, kita menggunakan sen, wajib menggunakan sen. Jadi supaya memberi isyarat kepada kendaraan di depan atau di belakang kita, itu wajib hukumnya. Kalau enggak pakai sen nanti tiba-tiba belok diseruduk dari depan atau dari belakang ya teman-teman ya. Oke teman-teman paham ya. Oke, coba kita akan starter mobilnya. Kita starter mobilnya. Pasti teman-teman kalau misalkan pertama men-starter mobil pasti saya yakin grogi, posisinya panas dingin, yakin aku. Wes coba tak starter ya teman-teman ya. Ini coba kita starter, kita tekan tombolnya. Nah, lampunya nyala semua ya teman-teman. Kita tekan sedikit. Nah gitu, jadi nggak usah terlalu lama. Begitu tekan starter langsung lepaskan. Nah, posisinya sudah, mesin sudah nyala ya. Posisi mesin sudah nyala. Ini posisi kaki belum menyentuh ini gas, ini rem, ini kopling. Nah, jadi posisinya masih seperti itu. Jadi yang akan kita lakukan pertama-tama setelah starter hidup, setelah kita menghidupkan mesin, teman-teman, yang paling penting itu adalah relax ya. Relax. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya sedikit berbagi ya. Jadi teman-teman setelah men-starter mobil pasti grogi, pasti panas dingin, pasti aduh deg-degan kan. Caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman tarik napas yang dalam lalu dilepaskan pelan-pelan. Ya disesuaikan aja 3 kali lah. Tarik napas, lepas, tarik napas, lepas. Nah, kalau misalnya sudah cukup, sudah. Jadi bikin tubuh kita rileks. Jadi jangan grogi ya. Oke, coba sekarang kita akan uji jalan. Nah, uji jalan. Jadi begini teman-teman. Posisi mesin sudah nyala, handle netral ya. Handle netral ini teman-teman wajib goyangkan kanan kiri. Kalau misalkan handlenya di sini, ada juga yang di sini juga wajib digoyang kanan kiri. Nah, ada juga handle yang di sini ya. Biasanya Grand Max, mobil Grand Max dan apa gitu ya. Nah, kalau khususnya kebanyakan handlenya di posisi seperti ini. Jadi teman-teman wajib goyangkan kanan kiri. Untuk rem tangan teman-teman wajib netralkan dulu rem tangan. Nah, posisi kita mau menetralkan rem tangan, kaki kita harus menginjak rem juga ya. Rem juga harus kita injak. Jadi remnya kita injak ya. Remnya kita injak, set. Rem tangannya kita lepas. Kita lepas, kita turunkan, kita netralkan. Fungsinya apa kalau kita harus injak rem? Jadi fungsinya supaya posisi rem tangan ini dinetralkan, jadi mobil nggak maju atau mundur karena kita sudah kunci pakai kaki di rem, remnya ya. Oke, setelah itu teman-teman jangan injak gasnya dulu ya. Gasnya jangan diinjak, dan usahakan posisi untuk belajar itu yang datar. Jadi jangan yang bergelombang atau naik atau posisi menurun. Oke, setelah itu teman-teman paham ya.
kita injak kopling. Koplingnya kita injak ya. Koplingnya kita injak. Kita injak koplingnya, set. Posisi rem masih diinjak. Handle, jadi pelajaran pertama yang kita pelajari tadi, handle itu ya. Handle teman-teman wajib tekan ke kiri, lalu posisikan maju ke depan. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya. Ini sudah masuk gigi 1, kopling kita injak, mesin posisi hidup, rem kita injak juga. Untuk menjalankannya, jadi teman-teman nggak usah buru-buru mau neken gas ya, nggak usah buru-buru neken gas, jadi nanti terbang. Dan kita juga harus didampingi oleh salah satu yang bisa, jadi harus ada teman untuk mendampinginya. Nah, teman juga yang mendampingi harus standby, artinya harus standby mengawal. Nah, posisi mengawal itu yang mengawal juga wajib standby di posisi rem tangan. Jadi kalau misalkan ngejut, jumping atau misalkan bahasa Jawanya kedandapan, temen yang mendampingi ini langsung bisa tarik rem tangan, set. Jadi supaya tidak terbang mobilnya karena menginjak gas. Jadi karena kaget biasanya dia injak gas gitu. Jadi posisi handle masuk diinjaknya gas. Jadi mobilnya jalan semaunya gitu. Jadi numbur lah akhirnya. Jadi posisinya seperti itu ya teman-teman. Harus didampingi oleh teman yang bisa. Posisi gigi 1 masuk, posisi kopling masih diinjak, posisi mesin sudah hidup. Teman-teman gak usah buru-buru injak gas. Nah, sekarang kopling kita lepaskan pelan-pelan teman-teman. Kita lepaskan pelan-pelan ya. Kita lepaskan pelan-pelan. Jadi nggak harus kita injak gas. Kopling kita lepaskan pelan-pelan. Ini mobil sudah jalan. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan ini posisinya malam. Nah, jadi ini jalan teman-teman. Mobil ini jalan ya. Mobil ini posisinya jalan. Nah, jadi posisinya nggak diinjak gas pun mobil ini kalau dilepas koplingnya pelan-pelan itu jalan. Jadi biarkanlah mobil ini jalan dulu, waktu kita lepaskan kopling baru kita injak gasnya pelan-pelan. Ingat pelan-pelan, jangan diinjak digejoh. Jadi kalau kita nginjaknya terlalu kuat, jadi mobilnya ya langsung tak terkendali nantinya, karena teman-teman masih belajar gitu ya. Gitu. Jadi posisi handle masuk, kita lepaskan kopling pelan-pelan, jadi mobil ini jalan sendiri tanpa kita injak gas. Itu sudah pasti. Nah, setelah mobil jalan, jadi setelah mobil jalan dan kita lepaskan kopling secara utuh, mobil masih jalan, baru kita injak gasnya pelan-pelan sekali. Nah, posisi injak gasnya pelan-pelan ya. Posisi diinjak gas pelan-pelan, kita usahakan dulu kita bisa rileks di gigi 1. Nah, setelah rileks di gigi 1 kita coba masukkan kedua, karena tadi pelajaran untuk handle gigi teman-teman sudah saya kasih pelajaran sedikit ya. Setelah nyaman di gigi 2, teman-teman boleh tambah ke gigi 3, tapi saran saya teman-teman untuk yang masih belajar itu maksimal itu gigi 3. Gigi 3 itu sudah banyak sekali, sudah kenceng. Jadi untuk pemula kita posisi nyamankan dulu di gigi 1, kita rileks, bisa rileks. Kalau sudah kita bisa rileks di gigi 1, kita tambah gigi 2 gitu. Jadi jangan buru-buru mau nambah gigi dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 dulu ya. Jadi bikin rileks dulu di gigi 1. Setelah rileks kita bisa mengendalikan di gigi 1, boleh kita tambah ke gigi 2. Setelah rileks gigi 2 kita tambahkan ke gigi 3. Nah, usahakan cari tempat yang datar, contoh lapangan. Kalau misalkan kita sudah berani ke jalan, boleh ke jalan, tapi tetap untuk handle
maksimal saya sarankan untuk hanya di gigi 3, karena gigi 3 itu sudah kenceng. Jadi kalau diinjak gasnya pun itu sudah cukup larinya cukup kebut. Jadi untuk pemula seperti itu. Nah, oke. Demikian video dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, itulah tadi tutorial bagaimana cara belajar menyetir mobil bagi teman-teman yang pengen belajar ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video saya selanjutnya. Jadi saya akan menampilkan video apa yang bisa saya share yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan bosan. Jangan lupa subscribe video saya dan tunggu video saya selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya. Bye bye.